Astaghfirullahaladzim, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu naqra as-salat al-fatihah niyatan ta'allum wa ta'lim wa tadhakkuri wa tadhkir wal nafi wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasri wa tamassuki ala kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ila khairid du'a wa al-mardat as-sabiqin bi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiy mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumih wa adana Allah karamatihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati Makkiyah. Adapun suratul Fatihah disebutnya Makkiyah. Wa huwa qaulul aktsari, adapun menurut kaul yang aksar, artinya pendapat terbanyak ulama, itu adalah suratul Fatihah diturunkannya di negeri Makkah, disebutnya Makkiyah. Wa qila madaniyatun, tapi qil yang dikatakan kaul yang paling akol, sangat sedikit tuh madaniyah, diturunkan di negeri Madinah. Wa jama'a ba'duhum bainal qaulaini, dan telah menghimpun sebagian para ulama di antara dua kaul tadi, kaul aksar dan qil. Faqala nusilat marratain, diturunkan al-Fatihah itu marratain, dua kali. Marratan bi Makkah, pertama satu kali di Makkah, hina furidatis sholatu, saat diperdukannya sholat. Yang marratan bil Madinati, dan satu kali diturunkan di negeri Madinah, hina huwilatil kiblatu, ketika dipalingkan Nabi untuk arah kiblat, sebutnya kiblatain tuh ya, dari Makkah kemudian Nabi diperintah menghadap ke Palestina, lalu perintah lagi kembali ke Makkah, ini Ka'bah. Nah ini ya, suratul Fatihah boleh ya dibaca dalam setiap waktu, ya kapan saja, baik menjadikan satu wiridan, satu zikir, ataupun kita baca rame-rame, bisa dengan jumlah 100 sampai jumlah 1000, bisa juga dijadikan sebagai pembukaan majelis dan juga penutup majelis, yang sudah menjadikan satu ya, tradisi yang baik ya, di Indonesia ini. Dan kalau di Indonesia acara pengajian pembukaan Fatihah gitu ya. Nah, kemudian juga acara perkawinan Fatihah. Kemudian syukuran nempatin rumah juga diawali Fatihah. Kemudian juga apalagi peletakan batu pertama diawali Fatihah. Kemudian juga nyerahin istri Fatihah juga. Ya. Istri selingkuh Fatihah juga. Biar baik maksudnya. Itu Fatihah. Kenapa ulama? Ya, para ulama kita ya seperti halnya ya misalnya ulama-ulama yang sangat masyhur seperti Al-Allamah ya, Syekh Ali Al-Qari Al-Hanafi, itu min madhabil Hanafi, di antara madhab Hanafi, ya, dalam kitab Al-Asrarul Marfu'ah, sahifahnya halaman 252, beliau tuh ya memustahabahkan, mensunahkan setiap segala sesuatu apapun yang membaca suratul
Al-Fatihah. Kemudian juga Syekh Syihabuddin Ar-Ramli dalam Al-Fatawa atau fil juzil awwali juz pertama tuh ya halaman 160 juga itu memerintahkan segala sesuatu juga harus membaca Al-Fatihah. Bahkan Ibnu Allam ya, Siddiqi Syafi'i itu dalam kitab Dalilul Falihin syarah Lituruki Riyadhis Shalihin fil juz sadis pada juz 6 tuh ya halaman 200 juga memerintahkan sama segala sesuatu itu harus sunnah, bahkan disyariatkan membaca Al-Fatihah. Syekh Ibnu Abdul Hadi ya, itu mazhabnya Al-Hambali dalam kitab Al-Isti'anah tuh bil Fatihati ala najahil umuri, artinya meminta pertolongan dengan wasilah perantara Fatihah ala najahil umuri agar sukses segala urusan kita. Itu juga mensunahkan membaca Al-Fatihah dalam segala hal, baik hajat dan lain sebagainya, min umurid dunya waddin wal akhirah, diterangkan oleh beliau 372 tuh halamannya. Makanya ulama-ulama yang sangat masyhur seperti ulama yang temporer, ulama-ulama masa kini seperti misalnya ya Mufti Agung Mesir yang sangat terkenal ya, Syekh Ali Jumu'ah Muhammad ya, dalam fatwanya itu nomor 182 ya, tahun 210 ya, membaca Fatihah itu beliau mensunahkan di awal majlis sebagai penutup majlis ya, untuk hajat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena berdasarkan kata beliau dalil-dalil yang umum. Dan sampai fatwanya itu dipublikasikan dalam situs Darul Ifta ya, pada tahun 2017. Itu Al-Fatihah. Dari umumnya ya alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Masani. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian juga Al-Fatihah itu 5 qiraat selah. Fatihah itu tergantung apa yang dibaca. Dibaca untuk pembuka rezeki, insya Allah rezeki terbuka ya. Fatihah dijadikan al-isti'anah, minta pertolongan dari ya musuh, insya Allah terhindar dari musuh. Fatihah dijadikan misalnya untuk keberkahan rumah tangga, insya Allah jadi berkah ya. Fatihah pun dimintakan untuk pengampunan juga, jadi pengampunan. Silahkan saja ya, tergantung niat kita dalam membaca suratul Fatihah. Sekarang bini kurang nurut, baca Fatihah dawam ya, insya Allah ntar nurut. Apalagi kalau ada cepian dan segepok dah. Baca Fatihah tuh 40 kali, taruh tuh cepian segepok depan dia, insya Allah nurut mati itu maji ya. Luar biasa itu nurutnya. Ya berkah Fatihah ya. Ada yang nggak pakai gitu juga, insya Allah yakin. Ya, semua juga kan Allah yang menghendaki ya. Tanpa sesuatu, tanpa sebab Allah berkehendak, apalagi ada sebab. Itu secara dalil umum ya. Bahkan ya, datang malaikat kepada Rasul ya. Itu hadisnya panjang tuh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian itu malaikat ya, berkata di hadapan Nabi, "Absyir binurain." Ya Muhammad, bahagialah Anda dengan 2 cahaya ini. Utitahuma lam yuktahuma. Diberikan 2 cahaya ini ya, kepada Anda dan tidak diberikan kedua cahaya ini nabiyun qoblaka ya, satu nabi pun, seorang nabi pun sebelum Anda. Jadi ada 2 cahaya diberikan kepada Rasulullah, yang mana 2 cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Rasulullah. Apa Fatihatul Kitab? Yakni Fatihatul Kitabi. Berarti suratul Fatihah. Wa khawatimu suratil Baqarati, dan akhir suratul Baqarah tuh kita sering baca tuh. Kalau kita tahlilan dari amanar rasulu bima mir rabbihi wal mu'minun terus sampai wansurna alal qaumil, masya Allah ya. Lan taqra'a ya, biharfin minha, tidaklah ya, Anda membaca dengan satu huruf minhuma dari 2 surah itu illa u'titahu, melainkan ya
diberikan kamu itu ya, kepada sesuatu itu. Rawahu Muslim. Itu nomor hadis 806 nih, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita baca ada tuh. Kalau kita baca tuh Fatihah dan di akhir suratul Baqarah satu huruf saja. Ya, kita baca itu illa mu'titahu, malaikat diberikan apa yang kita hajati, apa yang kita maksud, apa yang kita harap dengan keberkahan dua surah tadi, suratul Fatihah dan suratul Baqarah. Ini dalil umum nih. Makanya ulama-ulama kita yang memustahabbahkan dan mensyariatkan, bahkan Fatihah itu disyariatkan karena berdasarkan dalil umum, dalil yang bersifat umum. Jadi jangan kita nanti itu kan Nabi nggak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan, kan banyak tuh sekarang tuh ya yang argumentasinya seperti itu loh ya. Nabi ngelakuin, sahabat ngapain kita ngelakuin? Emang pinteran kita sama sahabat gitu loh. Emang pinteran kita sama Nabi. Oh, orang yang memberikan satu fatwa ya ataupun penjelasan seperti itu, nah, mereka nggak mengaji ya, kaidah fikih ya, dan juga tidak mendalimi secara dalil umum. Jadi mana atarku itu meninggalkan Nabi, meninggalkan sahabat, tidak melakukan Nabi, tidak melakukan sahabat, itu tidak selalu bermakna haram. Ya, tidak mesti itu secara totalitas 100% itu haram, tergantung daripada elatnya. Bukan berarti itu Nabi melarangnya, tidak. Apa yang Nabi tidak lakukan, yang penting kan ada sumbernya, ada legal basisnya, nama gitu ya, ada dasar hukum gitu. Ataupun ada legal standingnya gitu. Ada kedudukan hukumnya. Kalau nggak ada kedudukan hukum ya memang nggak boleh kita melakukan sesuatu ya, nggak, tanpa ada syariat. Tapi kan secara umum tadi ada Al-Fatihatu 5 qiraat lah. Nah kemudian ya alasan-alasan seperti itu yang menjadikan hujah dalil mereka itu, yang melarang misalnya acara pernikahan diawali dengan Fatihah, pengajian dengan Fatihah, dalam satu faedah ma dakhalahul ihtimalu sagoto bihil istidlalu. Jadi sesuatu yang menjadikan orientasinya tidak bisa gitu ya. Artinya sesuatu yang tidak ada orientasi kemungkinan gitu ya, ataupun sesuatu dalil yang adanya kemungkinan, itu tidak bisa dijadikan sebuah hujah, sebuah argumentasi. Jadi sesuatu yang hanya sekedar kemungkinan gitu ya, itu tidak bisa menjadikan hujah. Itu kan kemungkinan tuh. Enggak, kemungkinan sahabat tidak melakukan, kemungkinan Nabi tidak melakukan, walaupun itu dalilnya adalah ada. Itu tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan argumentasi dalam hukum. Karena kata kaidah tarku syai' la yadullu ala manihi. Ya. Tidaklah melakukan sesuatu itu bukan berarti sesuatu itu terlarang untuk dilakukan. Artinya meninggalkan sesuatu tidak menjadikan suatu dalil untuk tercegahnya melakukan sesuatu itu. Ataupun dalam kaidah Imam Syafi'i, kullu ma lahu mustanadun ya minasyar'i, setiap perkara yang mempunyai sandaran adanya legalitas ya dari syarat atau syariat gitu. Ini kata Imam Syafi'i ya, falaisa bi bid'atin, maka itu bukan termasuk kesesatan. Walau lam ya'mal bihis salat, meskipun ulama-ulama para sahabat itu tidak mengamalkannya dan tidak melakukannya. Yang penting sesuatu itu secara dalil umum tidak berseberangan dengan syariat. Bahkan tanpa ada dalil pun adat kalau memang tidak berseberangan dengan syariat silakan. Ya, karena al-adatu muhakkamah, yang menjadikan hukum kalau tidak berseberangan dengan syariat. Ya, kita kan banyak nih dalil-dalil adat-adat kita ya di Indonesia, budaya-budaya Nusantara. Gitu. Kayak misalnya bikin rumah apa tuh, ditaruhin apa tuh bendera, dibungkus tuh apa erang-erang apa nih? Enggak, kalau yang di atas tuh, yang paling di atas tuh di uung-uung itu apa tuh namanya? Uungan. Sekarang kita nggak, bukan kayak rumah zaman dulu sih ya.
Kalau zaman dulu mah ada unggung-unggungannya gitu dah. Jadi sebegini misalnya begini nih. Ini ada penglari ke atas tuh. Kenal kan penglari ya? Hah? Anak sekarang susah juga sih penglari gitu ya. Tuh di atas tuh, yang kata dibungkus tuh pakai bendera merah putih. Terus ditaruhin apa tuh kelapa, ya. Terus ada apa? Padi. Terus ada lagi pisang gitu loh, ya enggak? Itu diikat, itu kan bertanda merah putih, ya artinya memang kita cinta dengan tanah air. Itu Nabi nganjurin cinta dengan tanah air. Enggak, Allah juga nganjurin harus cinta dengan tanah air. Nah, kemudian ada kelapa, lalu ada pisang. Pisang tuh dari mulai pisang tua, tapi belum matang, baru mulai kuning-kuning gitu ya. Nanti begitu udah pasang genteng, mulai tuh pisang mateng tuh. Diturunin tuh pisang. Enggak, kelapanya diturunin, padinya diturunin, dimakan bareng-bareng. Kemudian padinya disedekahin sama tuh. Bersalah enggak mas syariat itu? Nah, tidak, enggak bersalahan. Lah orang sedekah, kelapa dikupas, sedekah. Lah tukang ausnya enggak, panas-panas di atas. Apalagi naroknya dibacain bismillah ya enggak. Wah, Al-Fatihah. Wah, cakep bener udah ya. Lah enggak bersalahan dengan syariat. Boyo itu kelapanya disedekahin sama tukang, padinya disedekahin sama tukang, pisangnya dimakan bersama sambil ngopi, kan nikmat itu ya. Masya Allah. Ya enggak bersalahan dengan syariat. Kita nggak ada itikad itu, misalnya pisang nolak bala, padi nolak bala, kelapa nolak, kagak. Yang nolak bala adalah kita sedekah supaya nolak bala, karena as-shadaqatu tadfaul bala wa tutawil umrah. Sedekah itu adalah mengantisipasi malapetaka dan musibah, dan dengan berkah sedekah kata Nabi bisa panjang usia. Itu nggak bersalahan dengan syariat. Silahkan saja membaca suratul Fatihah. Jangan nanti alasan laukana khairan lasabaquna ilai. Ya, andaikan amalan itu baik, pasti para sahabat melakukannya. Sahabat nggak ngelakuin kok, bisa gitu. Kenapa kita ngelakuin? Gitu. Padahal sahabat tidak melakukan. Nah, lihat juga, ya, sahabat itu kan melakukan apa namanya, bisa saja yang baca suratul Fatihah, ya, tapi tidak secara transparan dan lain sebagainya. Yang penting mah pokoknya mah kita ada dalil secara umum Al-Fatihah itu 5 quri'at lahu. Kemudian Fatihah ini ya, ada 139 huruf. Para ulama kita tuh dalam kitab-kitabnya terangkai daripada 25 kata. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu kalau Rasulullah man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca Quran, suratul Fatihah ataupun apa saja, ya, satu huruf min kitabillah dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan dibalas amsalihah, yakni bi asyri amsalihah 10 kebaikan. Jadi satu huruf dibalas 10 kebaikan. Nah, kalau kita baca Fatihah, saudara-saudara, para hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum acara ini kita mulai, ya, mari kita baca dulu Ummul Quran ataupun suratul Fatihah, ya. Ummul Quran, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan berkah suratul Fatihah. Al-Fatihah tuh kita baca Fatihah. Satu huruf tuh dibalas 10. Sekarang Al-Fatihah ada berapa huruf? 130. Kita belum pernah ngitung ya. Ntar kita hitung pulang ya. Ada 139 huruf. Lah kalau satu huruf 10 kebaikan kali 139 berapa dah? Puyeng kan ngitungnya? Kecuali kalau ngitung duit, ya nggak, rada cemerlang dikit. Kalau ngitung huruf Fatihah rada-rada mumet ini otaknya. Lumayan gede. Ya, udah berapa kali kebaik? Itu secara matematika kebaikan. Kan bisa boleh dihitung, kita ngitung-ngitung kebaikan boleh. Nah, boleh, orang ngitung duit aja boleh. Masa ngitung kebaikan nggak boleh? Silahkan. Yang penting mah kita kan tujuannya ibadah. Yang nggak boleh itu kita ingat-ingat, kita ungkit-ungkit kebaikan kita. Itu nggak boleh. Ya nggak, tapi kalau ngitung kebaikan boleh. Kalau mengungkit kebaikan nggak boleh.
sombong tuh si Fulan sekarang, dulu malah lagi miskin sama gua. Tuh ya enggak. Minta duit mama gua mulu buat makan aja susah. Sekarang aja jadi bos sama gua nggak kenal. Nah, itu nama mungkin kebaikan. Nggak boleh tuh ya. Tapi kalau ngitung kebaikan untuk diri kita, ya Allah saya sembahyang sunat berapa rakaat ini sehari semalam ya. Itu. Kalau kita baca kisah-kisah ada yang 300 rakaat sehari semalam, ada yang 1000 rakaat. Saya perasaan sholat fardu doang itu 17 rakaat gitu. Ah, tambahin ada. Gue beli ya sama Badi ya. Itu kan untuk memotivasi kebaikan. Silakan monggo nggak apa-apa ya. La aqulu ya alif lam mim harfun dan tidak ya aku mengucapkan alif lam mim itu harfun satu huruf walakin alif lam mim harfun walakin alifun enggak harfun alif itu ya satu huruf walamun harfun dan lam itu satu huruf wa mimun harfun dan mim itu adalah satu huruf rawahu at-Tirmidzi jadi satu huruf alif lam mim berarti alifnya satu huruf lamnya satu huruf, mimnya berarti berapa kebaikan udah? 30 kebaikan. Masya Allah. Fatihah 139 kebaikan. Ya tadi kita baca Fatihah berapa kali nih acara nih pengajian. Pembukaan Fatihah, tutupan Fatihah, pembukaan ngaji lagi Fatihah, ntar akhir lagi Fatihah. Mau pulang Fatihah. Alhamdulillah banyak benar kali 139 huruf ya. Berapa kali kebaikan. Silahkan. Bahkan ya kalau kita baca keterangan-keterangan ya, kita di dalam sembahyang di sini dijelaskan nih ya. Dalam kitab apa ini namanya? Risalatul Muawana. Kata Nabi, kata Imam Ali, wa qala Aliyun karramallahu wajhahu man qara'al Qur'ana wa qa'imun bis sholati kana law bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Kata Imam Ali karramallahu dan Allah muliakan wajhahu pada zatnya Imam Ali man qara'al Qur'ana barang saya membaca Al-Qur'ana akan Quran wa huwa qa'imun wa makna hal sedangkan huwa orang itu qa'imun sedang melaksanakan pisolati sembahyang karena maka adalah bagi orang itu ataupun man bikuli harfin setiap satu huruf mi'atu hasanatin 100 kebaikan. Jadi kalau orang baca Quran di dalam sembahyang kata Imam Ali satu huruf dibalasnya 100 kebaikan. Ini hadis Nabi namanya ini sebutnya hadisnya takririyah ya. Karena ini adalah ucapan dari sahabat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya asar al asaru kal hadisi ya ucapan sahabat itu bagaikan hadis karena kata Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin itu satu huruf kata Imam Ali Masya Allah ya Imam Ali itu luar biasa sahabat Nabi wali juga sahabat Nabi juga kemudian mantu Rasul juga keturunan Rasulullah juga. Makanya Imam Ali masih umur hidup. Belum pernah dia melihat kemaluannya sendiri. Itu Imam Ali itu. Ya, dari mulai kecil. Gak pernah dia melihat kehormatannya sendiri. Kalau kita bosan niat udah. Tapi kalau Imam Ali belum pernah saking apanya. Saking waroknya gitu ya. Saking zuhudnya, saking perwiranya luar biasa. Melihat kehormatan sendiri pun nggak pernah. Hebat nggak tuh? Kalau kita mah kehormatan kita kan buat mainan. Masya Allah ya. Itu satu huruf tuh kalau lagi sembahyang dibalas 100 kebaikan. Makanya kalau kita membaca Fatihah ya silahkan. Tuh kayak keterangan-keterangan dalam kitab-kitab Khazinatul Asrar ya. Ada orang yang baca sembahyang duha Fatihahnya 10, ayat kursinya 10, kuliahnya 10, terus setiap rakaat kulhunya 10, palaknya 10, annasnya 10 tuh 4 rakaat silakan nggak jadi masalah karena memang fadilahnya sangat luar biasa. Yang penting dalam bacaan suratul Fatihah itu kalau di dalam sholat fardu ya kalau kita bacanya hanya satu kali. Kalau mau dibaca 2 kali boleh cuma makruh. Itu pun kalau diniatkan bacaan itu sebagai bacaan yang bukan bersifat wajib.
Kalau kita baca Fatihah nih, ya di dalam sholat fardu, Fatihah 3 kali, boleh. Yang kedua kalinya cuma makruh. Karena Fatihah itu ada rukun kauli, rukun ucapan. Nah kalau bacaan Fatihah yang kedua kalinya diniatkan itu sebagai rukun, maka batal sholatnya. Nggak boleh dah, mendingan satu aja udah ya. Atau juga kita udah bosen, kecuali sholat sunnah. Kemudian waman qara'ahu wa huwa qa'idun bis sholati kana lebih kulli harfin khamsuna hasanatan. Barang siapa membaca Fatihah ya dalam keadaan duduk tapi dia dalam keadaan sholat, karena lebih kulli harfin, maka ada bagi itu orang satu huruf khamsuna hasanatan, yakni dibalas oleh Allah 50 kebaikan. Sholat berdiri satu huruf 100 kebaikan. Sholat duduk satu huruf dibalas 50 kebaikan. Boleh sholat duduk, boleh kalau sholat sunnah. Walaupun kudroh, walaupun puasa, ya, walaupun puasa. Cuma dapat pahalanya separuh orang yang sholatnya berdiri, kalau dia mampu berdiri. Tapi kalau memang itu dia nggak mampu berdiri, dia sholat duduk, pahalanya seperti orang yang sholat berdiri. Khusus sholat sunnah tuh. Tapi kalau sholat fardu, kalau dia masih puasa berdiri, dia sholat duduk, nggak boleh, sholatnya tidak sah, lam tan akid sholat tuh, nggak sah sholatnya, karena itu wajib berdiri kecuali sholat sunnah ada dispensasi. Walaupun kita capek banget nih dari jauh-jauh, aduh belum witir sampai rumah, witir satu rakaat duduk aja, Allahu Akbar, boleh. Cuma dapat pahala separohnya sholat orang yang berdiri, dapat tuh 50 kebaikan. Waman qara'u wa ala ghairi taharatin kana bi kulli harfin asyru hasanatin. Dan barang siapa yang baca Quran dalam keadaan tidak ada wudu, kana lahu bi kulli harfin, maka ada bagi wong itu bi kulli harfin, setiap satu huruf, asyru hasanatin, dibalas 10 kebaikan. Enggak ada wudu nih, baca aja. Itu dibalas berapa? 10 kebaikan. Waman qara'u wa kharisola wa ya'la tuhan kalau bikuli harfin khamsun wa ishruna hasanatan. Dan barang siapa yang baca Quran yang enggak wahwa kharijus sholati, sedangkan dia di luar sholat, wahwa ala toharotin, tetapi dia adalah dalam keadaan wudu suci, karena lahu bikuli harfin khamsun wa ishruna hasanatan, dibalas satu huruf 25 kebaikan. Jadi kalau sembahyang berdiri satu huruf dibalas 100, sembahyang duduk satu huruf dibalas 50. Kalau kita baca Quran di luar sholat dalam keadaan wudhu satu huruf dibalas 25 kebaikan. Kalau tidak ada wudhu dibalas 10. Alhamdulillah, Masya Allah tuh ya. Makanya ya sangat rugi kalau orang ada acara misalnya nggak baca Fatihah, rugi. Ya enggak, saudara-saudara, ini kita pembukaan rapat. Sebelum rapat kita mulai, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Masya Allah, berkahnya luar biasa. Kalau ada yang lagi di acara rapat ada yang wudhu, dapat dia satu huruf dibalas berapa? 25. Kalau kita seseorang, ada orang dalam keadaan rapat nggak ada wudhu, ikut juga baca Fatihah, dibalas 10 kali. Makan ubi, makan pisang, ya nggak belebak mulu. Jadi kagak ada wudhu dapat pahala juga. Bagaimana nggak berkah tuh majelis? Kayak gitu tadi. Ada berapa orang kita nih? Banyak ini, Masya Allah. Ya enggak? Tapi berapa kali baca Fatihah? Bagaimana nggak berkah ini? Ya enggak? Sohibul bait. Yang untung siapa ini? Jangan sohibul bait doang, ya enggak? Kita juga beruntung, ya enggak? Kampung kita beruntung, keluarga kita beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu fadilah daripada suratul Fatihah.